Sejak menderita stroke hampir 8 tahun lamanya, aktor senior Nasrullah alias Mat Solar akhirnya bisa senyum lagi gegara dijenguk oleh sahabat lamanya Rieke Diah Pitaloka. Ya, di tengah kesibukannya menjadi anggota DPR, Rieke mampir ke rumah Mat Solar untuk memberikan semangat lewat celotehan dan candaannya. Mat Solar yang sedang terbaring lemah pun akhirnya mau tertawa meski masih pelan-pelan. Ada nanyain Bang Jurinya mana? Itu ngutang lagi. Kan gue tahu, gue gede geluneng. Kata dia, lu jangan belajar mulu. Cuma lu jadi profesor tetap aja orang manggilnya Oon. Puas. Melihat hal ini, istri dan anak Mat Solar ikut bahagia. Ingat nggak si Aris? Aris sutradara yang gondrong, yang suka berantem malu Bang. Bang Juri semangat, Bang Juri semangat. Raffi Ahmad lagi-lagi menuai sorotan tajam dari netizen. Bukan soal kejanggalan gelar doktor yang diraihnya, melainkan gegar ayah 3 orang anak ini tiba-tiba mengundang Tubagus Jody di podcast miliknya. Namun bukan cuma podcast, Raffi bahkan memberikan tawaran pekerjaan untuk Jody. Jody pun akhirnya menangis lantaran merasa mendapat kesempatan berharga dari Raffi. Mau, Pikirin aja dulu kalau kamu jadi kenapa, oke? Ya aku ketika ada kesempatan depan mata pasti aku syukuri, pasti aku terima. Kamu siap? Kamu siap. Kamu oke? Oke. Kamu semangat ya? Sayangnya nggak semua netizen setuju dengan keputusan Raffi. Apalagi Jody adalah mantan sopir yang menyebabkan mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia. Sebenarnya masalah itu enggaklah perlu kalian tanyakan juga sebenarnya ke saya. Kan persoalan itu tuh sudah selesai, sudah clear. Ya mungkin dia mencari pekerjaan, dan kalau dia udah dapat pekerjaan, kalau bagi saya sih ya bagus lah. Oke lah, kan nggak ada masalah. Isu keretakan rumah tangga Baim Wong Paula sudah lama tercium. Aroma perpisahan semakin kentara ketika Baim mengaku tidak tahu kalau Paula berangkat umroh. Semua orang menduga-duga pasti Baim dan Paula sudah tidak tinggal serumah lagi. Semua praduga itu kini terbukti nyata. Usai Baim menyatakan secara tegas dirinya sudah mengajukan talak cerai terhadap Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan hak asuh kita udah ajukan. Itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail. Ada 26 item persoalan rumah tangga di permohonan talak cerai Baim terhadap Paula. Ada tangis kepedihan di pelupuk mata Baim ketika membuka borok rumah tangganya. Baim mengaku sudah lama meninggalkan rumahnya. Namun di depan anak-anaknya, Baim berpura-pura rukun dengan Paula. Miris sekali. Baim mengaku pulang ke rumah hanya untuk menidurkan anak-anaknya. Begitu mata anak terpejam, Baim beringsut pulang. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi. Bagaimana seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman. Sebuah ungkapan menohok yang ditujukan pihak Baim kepada Paula yang mengandung arti ada pihak yang harusnya menjaga justru malah merusaknya. Secara tersirat pihak Baim menuduh Paula menjalin hubungan terlarang dengan orang terdekat Baim. Bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia.
Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Usai pihak Baim menguliti dosa Paula, reaksi netizen terbelah. Tak sedikit yang meragukan ucapan pihak Baim. Mereka bahkan tak segan menuding Baim selama ini tak pernah meratukan Paula. Baim dituding tak bersyukur punya istri spek bidadari. Netizen kemudian membongkar fakta bagaimana Baim kerap mempermalukan Paula di media sosial. Paula juga pernah merasa iri dengan Gigi yang diberi jatah kartu kredit unlimited dari suami. Apalagi dibilang, saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Semua hanya bisa menerka. Namun hanya Baim dan Paula yang tahu problem yang menghancurkan rumah tangga mereka. Yang jelas, semakin banyak saja pasangan artis yang hanya harmonis di media sosial. Namun sesungguhnya, rumah tangganya rapuh. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Besti Obsesi masih ingat kasus kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila. Setelah kasus Intan berlalu, kini media sosial dihebohkan lagi dengan kasus KDRT yang menimpa seorang selebgram cantik bernama Afifa Riyad. Afifa diduga mengalami KDRT lantaran sang adik Kaldi Sila mengunggah foto-foto Afifa dalam keadaan babak belur, muka lebam dan hidung berdarah. Namun yang paling mengejutkan, gak lama dari unggahan tersebut, sang suami Dery Frans Sakti J membeberkan video CCTV yang menunjukkan bahwa Afifa juga sempat melakukan kekerasan kepadanya, bahkan di depan putri semata wayang mereka. Terus dia nyerang gue tiba-tiba. Gue lagi duduk kayak gini, gue ditarik rambutnya sampai jatuh ke lantai. Entah ada apa di balik konflik rumah tangga antara Afifa dan Dery. Pasalnya jauh sebelum KDRT ini terjadi, atau tepatnya bulan Mei 2024, Afifa juga sempat mengalami kekerasan dari mantan kekasih Dery yakni Regi Okta, lantaran sering sindir-sindiran di media sosial. Parahnya, saat penganiayaan itu terjadi, Dery disebut-sebut tak membela Afifa. Jadi berawal dari mantan pacarnya Dery ini masih suka bikin konten yang nyudutin Dery. Terus juga masih suka flashback tentang konten mereka berdua gitu. Gue tuh sebagai istrinya tuh ngerasa gak nyaman gitu loh sama konten yang dia buat. Di tanggal 31 Mei jam 4-an gitu dia nge-DM gue. Dia ngajakin gue ketemu, dia bilang dia mau selesain masalah itu. Perayaan malam puncak HUT GTV Amazing 22 Javanica sukses bikin pecah para penonton yang hadir di studio terbesar se-Asia Tenggara RCTI+. Ya, semua seakan terhipnotis dengan alunan musik perpaduan Jawa dan Sunda yang dikemas dengan penampilan memukau dari para musisi kenamaan tanah air. Satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Until forever, let this be
hanya menghipnotis para penonton, ulang tahun GTV yang ke-22 ini juga benar-benar berlangsung sangat megah, meriah, dan spektakuler. GTV berhasil menchallenge para musisi dan pengisi acara yang hadir dengan konsep unik budaya Jawa dan Sunda yang tak mereka duga sebelumnya. Terbukti dari penampilan Irfan Hakim sebagai host di panggung HUT GTV Amazing 22, secara perdana memperagakan tarian tradisional tari topeng di panggung spektakuler HUT GTV Amazing 22. Jadi hari ini kan Javanika ulang tahun GTV yang ke-22. Nah gue tuh kan nge-host bareng Andika Pratama. Gue ditantang di opening karena mereka juga tahu kalau gue tuh kan pecinta tari apapun yang berhubungan dengan tradisional, dan gue tuh bisa beberapa tarian tradisional. Akhirnya mereka melibatkan gue di sebuah rangkaian openingnya. Ntar gue tari topeng itu ini nggak pure topeng Kelana, tapi terinspirasi dari topeng Kelana Cirebon. Nah, karena gue tuh kan bisa tari topeng Kelana Cirebonnya, tapi ini dikreasikan. Jadi bajunya pun ini gue mix and match gitu. Ininya asli nih, ini asli semuanya nih. Tak hanya Irfan Hakim, penampilan memukau dan spektakuler juga terlihat dari performa Dewa 19 feat. Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Ayu Ting Ting, Happy Asmara, dan sederet musisi serta selebriti lainnya. Tahun GTV pasti temanya berbeda-beda. Kayak tahun lalu temanya tuh kayak Chinese gitu. Kalau tahun ini tuh Indonesia banget. Selalu bertema gitu. Dan kita juga dikasih tema make upnya seperti apa, looknya, rambutnya, dan lain-lain gitu. Buat referensi aja gitu. Terserah kita mengembangkan sendiri nantinya. Panggungnya megah, mewah, Javanika semua pakai baju tradisional Indonesia. Dan treatmentnya JTV itu kalau ulang tahun selalu berbeda-beda. Amazing 22 ya. Yang pasti happy banget aku nyanyi di GTV ini dalam anniversary yang ke-22 dengan tema yang buat aku juga seneng banget karena hari ini kita semua pakai bajunya Indonesia. Jadi aku pakai batik ini. Aku berusaha mencocokkan karena lagu aku kan bukan lagu tradisional, tapi kita tetap pakai unsurnya Indonesia, batik tradisional Indonesia, tapi dikemas dengan fashion yang lebih modern. Ya, sukses terus untuk GTV dan selalu menjadi TV nomor 1 buat masyarakat Indonesia. disebarluaskan di media dan masyarakat soal saya adalah monster yang mengerikan. Terdakwa atas kasus pembunuhan Dante, anak sematawayang dari pesinetron Tamara Tiasmara, hanya bisa menangis saat membacakan pleidoy atau nota pembelaan di depan majelis hakim saat di persidangan. Ya, Yuda yang merupakan mantan pacar dari Tamara itu mengajukan banding atas vonis hukum mati yang diterimanya. Pembacaan nota pembelaan tersebut berlangsung haru, tak kalah keluarga Yuda Arfandi juga ikut menangis. Lantas, melihat pembelaan Yuda yang penuh dramatisasi tersebut, apa kata Tamara Tiasmara? Benarkah Tamara akan membuka pintu maaf terhadap Yuda yang sudah membunuh Dante? Gantian kali ya, lebay. Kan kemarin aku dibilang gitu kan, dia cuma di framing sebagai monster, sedih, hancur. Di sini ada aku yang lebih hancur sebagai mamahnya Dante.
Ashanty emang the real istri, bunda, dan support system terbaik untuk The Hermansyah family. Gimana enggak coba? Demi menyaksikan ayah Anang Hermansyah yang nyanyi bareng grup band lamanya Kidnap Katrina di sebuah ajang musik di Jakarta, Ashanty rela memboyong semua penghuni di Istana Cinere. Mulai dari Arsy, Arsya, asisten rumah tangga, babysitter, dan karyawan lainnya. Ashanty bahkan sampai rela membeli 30 lembar tiket. Untuk menuju venue, Ashanty dan The Hermansyah family sampai harus naik odong-odong. Guys, aku akhirnya beli tiket lagi 30 tiket buat semua mau nonton. Guys, kita bisa jalan tapi kita memilih naik ini biar lucu katanya. Demi menyaksikan penampilan ayah Anang Hermansyah, Arsy dan Arsya rela menunggu sampai malam hari. Sebelum ayah Anang naik panggung, Arsy dan Ashanty pun nonton dan nyanyi bareng lagu Mahalini dan Armada Band. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencintaimu. Arsy dan Ashanty benar-benar menikmati bisa nonton konser musik di outdoor. Sampai akhirnya Arsy melihat ayah Anang nyanyi. Halo, apa kabar semuanya? Ayah! Kembali ke tahun 90. Kita masih bersama. Oh indahnya cintamu. Keren Mamen. Keren Mamen. Gimana Mamen? Keren Mamen. Kalau Arsy akhirnya bisa nonton ayah Anang Hermansyah manggung dan nyanyi bareng grup band lamanya di Jakarta, istri Sultan Andara Nagita Slavina rela terbang ke Korea hanya untuk menonton konser comeback grup girl band legendaris K-pop 2NE1 yang digelar di Olympic Hall, Seoul. Namun sayangnya demi nonton konser tersebut, Gigi rela meninggalkan suami dan anak dan memilih nonton bareng circle-nya. Kita mau nonton konser Negace Calageca. 2NE1 itu adalah girl band favorit aku yang pertama. Lagu-lagunya tuh banyak lagu-lagu baru ya yang kayaknya di Indonesia nggak terlalu ini gitu. Lagu lama tapi Lagu nggak maksudnya iya bukan lagu lama tapi yang udah terakhir itu di Indonesia tuh nggak terlalu ngehits gitu.